untuk belajar. Masya Allah ya. Ya, baik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh ya, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Sebelum mulai belajar, mari kita angkat tangannya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, didudukan. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi Islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan murojaah ya. Sebentar. Sekarang kita surat siap. Rosyah ya. Yuk kita mulai murojaah bersama. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal nasibah tasla naran
Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan pada belajar kita pagi hari ini. Bagaimana anak-anak sudah siap belajar? Siap semua. Siap. Sudah siap. Ya, insya Allah ya. Coba kita ini ya, duduknya yang baik bersandar. Tidak ada yang menaruh kepalanya di atas meja atau tiduran. Ya, mau bersiap. Alat tulisnya silakan dipersiapkan. Tidak ada yang mengetik di kolom chat ya. Saat pelajaran dimulai dan mic-nya bisa dimatikan. Terima kasih. Terus kalau harus pakai komputer ini. Ya, sudah siap ya. Pagi hari ini kita akan diberi satu video untuk belajarnya. Ya, kepada Usiti kami persilahkan. Iya, permata hati. Suaranya kurang keras ya. Cek. Jadi anak solihah. Satu lagi. Permata hati. Ya, diulangi. Ya, ini sebelum Ustadz mulai, Ustadz cek sound dulu ini ya. Suaranya terdengar enggak, anak-anak? Suaranya terdengar enggak, anak-anak? Terdengar. Oh iya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah terdengar, kita melanjutkan. Kalau belum terdengar dari awal, mungkin Ustadz akan cek lagi dulu ya, cek sound dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang solid dan solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap Tetap semangat meskipun kondisi cuacanya mendung ya. Dan dengan mendung itu nanti kalau misalnya seandainya hujan, alhamdulillah bersyukur ya. Tapi jangan hujan-hujanan ya. Bersyukur kemudian kita sambil berdoa. Nanti kalau misalnya seandainya hujan lagi ya Allahumma shayyiban nafi'an ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT ya anak sekalian. Dan kita hari ini mudah-mudahan bisa belajar untuk tema 4 kali ini ya, di kelas 4 ini nanti diberikan kemudahan oleh Allah dan kita bisa mengamalkannya sesuai dengan nanti tema yang Ustadz akan sampaikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kelas 4 tema 1, khususnya subtema 1 ya, ini sudah ada judulnya. Mengamati makna simbol sila dalam Pancasila dan berusaha untuk mengamalkannya. Nah, berarti kalau misalnya kita bicara tentang Pancasila, sudah ada gambarnya ya, Garuda Pancasila. Anak-anak pasti masih ingat dengan lagunya Garuda Pancasila ya? Sudah masih ingat ya? Oke, coba sekarang sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita kali ini, yuk kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Coba, masih ingat gak ya? Coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Oke, luar biasa anak sekalian, ternyata masih hafal ya. Ini lagu nasional yang jangan sampai lupa kita ya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari cinta kita kepada negara kita.
Dan bahkan dalam agama kita, agama Islam, bahwa yang namanya hubul waton itu adalah minal iman. Bahwa mencintai negara itu adalah bagian dari iman kita. Oke, baik. Lanjut ya anak-anak ya. Ini untuk awalannya, anak-anak tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan tadi sudah dilihat judulnya dan juga gambarnya di slide ya. Ada hubungannya dengan Pancasila ya. Saya lanjutkan ya untuk slide berikutnya. Iya, baik. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak ya, Ustadz berharap nanti melalui Zoom meeting ini atau melalui media ini, anak-anak mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Ya, anak-anak sudah pernah melihat pastinya di gambar Pancasila atau Garuda Pancasila itu kan di tengahnya, di dadanya burung Garuda tersebut ada gambar-gambar yang mana di situ pastinya ada maksudnya atau ada maknanya di dalam gambar tersebut, dalam simbol gambar tersebut. Nah, nanti kita akan belajar maknanya itu seperti apa ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah melalui Zoom meeting ini atau dengan media ini, anak-anak mampu memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, seperti itu. Baik, sekarang sebelum kita lanjutkan, coba siapa yang masih ingat dengan Pancasila? Coba beberapa silanya. Masih ingat semuanya ya? Pancasila. Ya, ternyata sudah ada yang bisa menjawab. Oke, bersama-sama ya. Bersama-sama ya, kita nyoba mengulang kembali. Meskipun ini pelajaran dari kelas berapa Ustazah ya? Dari kelas 1 ya, atau kalau 2 mendengarkan mungkin ya. upacara ya. Ya, apalagi pada saat upacara kita pasti akan membacanya. Tapi tetap kita setiap saat harus tetap ingat terus dengan Pancasila. Karena ini sebagai dasar negara kita ya. Oke, bersama-sama nih ya. 1, 2, 3. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa anak semuanya ya. Oke, mantap ya. Anak-anak sudah hafal, masih hafal maksudnya ya, masih hafal sila dalam Pancasila ya. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara kita juga ini sebenarnya adalah sebuah rumusan dasar negara yang ternyata kalau kita lihat sejarahnya itu luar biasa anak-anak, karena ini bisa menyatukan semua hal yang ada di atau semua perbedaan yang ada di negara kita ya. Kita tahu bahwa negara kita negara yang majemuk, negara yang sangat luas, negara yang banyak suku budayanya dan bahkan agamanya. Nah, dengan Pancasila ini ternyata luar biasa bisa menyatukan negara kita. Dan ini bahkan kalau kita lihat sejarahnya juga kaitannya dengan kita sebagai seorang Muslim, banyak di dalam pembuatan konsep Pancasila ini pun para ulama yang ada di Indonesia ini juga turut andil dalam membuat konsep dari Pancasila itu sendiri. Maka dari itu kita harus bersyukur ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya. Nah, sebagai pengantar ya. Ya. Ini Ustadz akan tetap hubungan dengan tema besar kita yaitu tentang mengenal berbagai jenis pekerjaan. Ya. Halo, Papa masih di kamar mandi. Jadi Papa masih di kamar mandi. Papa masih di kamar mandi. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, sesuai dengan tema kita kali ini adalah tentang mengenal berbagai jenis pekerjaan. Maka dalam bekerja, ya, ada satu hal yang menjadi syarat agar kita dalam bekerja itu bisa berhasil dan menjadi seorang yang sukses dunia dan akhirat. Apa itu? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Sebelum Ustadz
munculkan di slide berikutnya. Jujur. Oh iya, tadi mungkin ada yang sudah lihat ya. Iya, betul sekali. Tadi kelihatannya pada waktu Ustaz buka, tadi sudah ada yang lihat tadi. Alhamdulillah, tidak apa-apa ya. Ya, jadi betul anak-anak. Jadi satu hal yang utama dalam bekerja ya, dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu apa anak-anak? Jujur. Iya, ini jujur ya, jujur. Nah, kemudian kenapa? Karena dengan jujur itu maka kita akan bisa dipercaya oleh banyak orang, ya, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, baik itu berupa materi maupun non materi. Materi itu maksudnya apa, Ustadz? Materi itu maksudnya ya ada hubungannya dengan, misalnya ada hubungannya dengan hal yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan, ya. Contohnya uang, kemudian benda-benda yang memang terlihat seperti itu. Non materi itu apa? Yaitu kebahagiaan dalam diri kita dan hati kita seperti itu ya. Ustadz tuh, apa hubungannya jujur dengan Pancasila, Ustadz? Iya. Nah, ini anak-anak jawabannya ya. Jadi jujur itu merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Ya. Kira-kira apa? Coba. Kalau kaitan dengan jujur. Ada yang tahu anak-anak kira-kira apa? Jujur? Sila yang keberapa? Yo, Kira-kira sila apa coba ini anak-anak? Ada yang tahu? Dari 1 sampai 5 itu kira-kira yang ada hubungan dengan jujur apa kira-kira? Oke, Ustadz akan sedikit berikan bocoran lagi ya, pancingan lagi. Biasanya jujur itu ada hubungannya dengan kita merasa bahwa selalu diawasi oleh Allah, selalu diawasi oleh Tuhan yang Maha Esa. Berarti kira-kira ada hubungannya dengan sila. Iya, Masya Allah, pinter ya. Jadi betul sekali, iya, pinter. Ya. Jadi ada hubungannya dengan sila yang pertama, anak-anak. Kenapa? Karena jujur itu kan berarti kita mencoba untuk berusaha sesuai dengan, kalau artinya kan berkata apa adanya ya, atau sesuatu yang kita lakukan itu ketika kita ada orang lain maupun tidak ada orang lain, kita berusaha untuk ya seperti itu yang kita lakukan ya, artinya tidak kemudian kita sembunyi-sembunyikan seperti itu ya. Jadi merasa bahwa ada Allah di dekat kita seperti itu. Baik, lanjut ya. Nah langsung saja kita langsung fokus di mengamati gambar di slide berikut ini ya. Ya, baik. Secara umum anak-anak pastinya sudah pernah melihat untuk simbol dalam Pancasila. Ini sedikit mereview atau mengulang. Dulu pernah mungkin belajar tentang Pancasila di kelas 1 ataupun 2. Nah, saya akan sedikit ingatkan kembali. Ya, di sini ya ada simbol dan juga nama silanya. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan apa, Nana? Perisai berbentuk bintang, pintar. Kemudian yang kedua, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai. Kemudian yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, sila keempat dilambangkan dengan apa, anak-anak? Kepala banteng. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dihubungkan dengan atau dilambangkan dengan kapas dan padi. Nah, sekarang kita akan fokus ke sila yang pertama, anak-anak. Kita lihat ya sila yang pertama. Dan kemudian apa hubungannya dengan kita sebagai seorang Muslim ya? Nah, ini anak-anak bisa kita lihat. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, anak-anak. Nah, ini Ustadz munculkan di sini ada apa istilahnya ya? Ini ada dua slide, bukan dua slide ya, tapi ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar ini ya yang Ustadz tunjukkan ya. Di sini ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ternyata di sila pertama ini ya ada hubungannya dengan agama kita anak-anak, yaitu agama Islam. Karena tadi sudah sempat ceritakan secara sejarahnya, memang dulu juga para ulama turut andil dalam pembuatan konsep dasar negara kita ini, Pancasila ya. Jadi makanya kemudian di sila yang pertama itu
kita menggunakan ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang dalam Islam sendiri juga mengajarkan bahwa ternyata ya dalam surat Al-Ikhlas diajarkan oleh Allah SWT bahwa Qul huwallahu ahad, yaitu dialah Allah yang Maha Esa. Artinya kita mengakui di negara kita itu bahwa Tuhan itu satu, ya Allah itu satu, seperti itu. Meskipun memang kalau kita lihat di situ ada 6 agama di negara kita ya. Sekarang 6 ya, tidak 5 lagi ya. Sekarang 6, tambahan agama Konghucu. Ya, jadi kita mengakui ya, dan ini sangat berhubungan erat dengan agama kita, agama Islam, bahwa kita mengakui bahwa Allah itu satu, Allah itu Esa, seperti itu ya. Hubungannya seperti itu dengan agama kita. Nah, kemudian artinya tidak ada pertentangan antara kemudian agama kita dengan Pancasila, karena memang itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama oleh para pendiri bangsa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, isi dari ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri adalah apa, anak-anak? Bisa kita lihat di sini. 1. Maksudnya adalah percaya daya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Artinya apa? Diatur oleh negara yang memang sudah berdasarkan pada agama, seperti itu. Ya, artinya agama masing-masing yang memang mengatur masing-masing pemeluknya untuk bisa beribadah kepada Tuhan, seperti itu. Kemudian yang kedua, maksud atau makna di dalam sila pertama itu adalah setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Ya, artinya ya ada hubungannya dengan materi yang kemarin ya, katanya dengan menjaga kelestarian alam, itu juga termasuk kita ketika bisa menjaga kelestarian alam, gitu juga bisa dikatakan kita termasuk orang yang sudah berusaha untuk mengamalkan sila yang pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita memang berusaha untuk bisa menjaga semua ciptaannya, seperti itu. Dan yang keempat, maksudnya dalam sila pertama ini adalah toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama, ya. Nah, ini ada beberapa visualisasi atau gambar yang bisa anak-anak lihat di sini. Ada gambar yang pastinya anak-anak sudah tahu ya. Kira-kira untuk yang gambar ini yang pertama apa, anak-anak ya? Mengecek. Oh, mengejek. Iya, ini kira-kira termasuk yang sesuai dengan pengamalan Pancasila atau tidak ya, anak-anak yang pertama? Tidak. Ya, iya. Kenapa? Karena memang kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian kalau yang kedua, ini gambar apa kira-kira ya? Belajar. Ya, belajar dengan giat ya. Juga termasuk pengamalan pengamalan Pancasila atau tidak, anak-anak? Ya. 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 Kemudian yang ketiga ini, waduh, ini gambar apa ya? Ninja ya. Pencuri ya, pencuri. Ya, mencuri juga masuk mengamalkan Pancasila atau tidak, anak-anak ya? Iya, jadi ini termasuk hal yang tidak boleh ya, atau tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Yang terakhir apa, anak-anak ya, ini gambarnya? Petani ya, yang bekerja ya, yang bekerja luar biasa untuk bisa menanam padi dan nanti hasilnya juga untuk kita semuanya. Itu ya, jadi beberapa gambar yang bisa kita lihat yang di situ memang menunjukkan pengamalan dari Pancasila. Khususnya di sini memang sila pertama. Terus hubungannya Pak Ustadz, misalnya kalau yang tadi yang mengejek ya, tadi memang kita pertama itu kok ada yang mengejek, padahal harusnya menghargai. Sebagai orang yang percaya terhadap Tuhan atau kepada Allah, pastinya kita akan menghargai orang lain. Begitu juga dengan yang kedua, yang belajar. Nah, apalagi dalam Islam ya, sebagai seorang Muslim, kalau kita yakin kepada Allah, ingat bahwa ayat yang pertama turun pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, yang diberikan oleh Allah, adalah apa, anak-anak?
Iqra, bacalah. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Allah pun juga mengajarkan kita bahwa kita harusnya lebih mengutamakan untuk bisa membaca dan belajar dengan giat seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencuri. Nah, ini mencuri juga ada hubungannya dengan tadi anak-anak jujur tadi. Kalau sebagai seorang yang beragama, yang percaya terhadap Tuhan, pasti ketika akan melakukan pencurian, pasti akan mikir-mikir dulu karena merasa diawasi oleh siapa anak-anak? Diawasi oleh Allah seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bekerja ya. Bekerja juga termasuk sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa bekerja itu adalah ibadah anak-anak. Maka dari itu juga sebagai seorang yang taat terhadap agamanya atau istilahnya juga percaya terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa pasti akan berusaha juga untuk bekerja seperti itu. Ini nanti sebelum Ustadz melanjutkan, saya sedikit berikan pengumuman. Jadi anak-anak nanti kalau seandainya ini nanti ada yang kemudian anak-anak kok keluar sendiri karena memang ini waktunya ya 40 menit. Jadi nanti kalau seandainya keluar sendiri Ustadz akan buat apa itu namanya jadwal yang baru atau istilahnya link yang baru. Jangan nyoret-nyoret. Ya, Ustadz lanjutkan ya. Baik. Ustadz, ada yang nyoret-nyoret Ustadz. Ada yang coret-coret. Sudah enggak ada, tenang aja. Nanti tugasnya apa? Iya, lanjut. Ya, silahkan diperhatikan dulu ya. Nanti untuk bertanya nanti setelah Ustadz selesai. Nah, berikutnya. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Sampaikanlah pendapatmu, setuju atau tidak, berikan alasannya. Coba sekarang kita cek. Yang pertama, setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju. Alasannya? Tidak setuju. Alasannya? Alasannya apa? Alasannya? Tidak. Ya, harusnya tidak boleh ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bisa berusaha untuk tidak saling mengejek? Nah, ini ya. Ya, mengejek itu kan tidak, sekarang zamannya tidak ketemu langsung juga bisa mengejek. Media sosial kadang kita malah menggunakan media sosial baik itu WA, kemudian Instagram, kemudian apalagi saja ya, Facebook itu kadang kita gunakan untuk mengejek padahal itu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang apalagi kita seorang muslim, kemudian juga sebagai seorang yang memang punya jiwa Pancasila seperti itu ya. Nah, yang kedua, setuju atau tidak? Setuju ya. Karena apa alasannya? Alasannya apa anak-anak? Saling tolong menolong, saling membantu, pinter. Iya, bagus anak-anak. Yang ketiga, setuju atau tidak? Kenapa? Ya, karena mencuri itu perbuatan yang tidak baik ya. Kenapa perbuatan tidak baik? Karena pastinya akan merugikan salah satu pihak. Yang merugikan kenapa? Karena ketika ada yang dicuri otomatis ada yang berkurang dari orang lain tersebut ya, atau orang tersebut yang dicuri tadi. Kemudian yang berikutnya yang keempat, setuju atau tidak? Setuju. Apa alasannya? Iya, karena belajar tidak saling mencontek, betul ada hubungannya dengan tidak saling mencontek. Jujur ya, pinter, bagus ya. Alasannya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Apalagi tadi Ustadz menjelaskannya bahwa seorang yang pastinya, kalau kita seorang muslim, kita sudah diberikan oleh Allah sebuah pelajaran, yaitu apa? Iqra, bacalah, seperti itu. Kemudian yang kelima, setuju atau tidak? Setuju. Alasannya karena petani menanam padi untuk kita semua. Iya, betul. Karena petani menanam padi untuk kita semuanya, Masya Allah. Ya, artinya ada manfaatnya untuk orang lain, luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu gambar siapa ya? Gambar pemain sepak bola. Ya, setuju atau tidak? Setuju. Ini yang cowok biasanya, yang laki-laki yang putra nih. Setuju. Kenapa? Karena
kalau dalam pelajaran olahraga itu di dalam jiwa yang sehat, bagaimana Ustaz? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya. Artinya kalau kita senantiasa berolahraga dengan rutin, ya, kita akan sehat. Apalagi dalam kondisi seperti ini, ya, memang butuh kekebalan tubuh yang sangat luar biasa. Itu nanti insya Allah selain kita juga tubuhnya sehat, jiwanya juga kuat, seperti itu, ya. Baik, lanjut berikutnya. Nah, ini beberapa pesan ataupun beberapa hikmah dari sila pertama atau penjelasan dari makna dari sila pertama. Yaitu apa anak-anak? Yang pertama, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Tadi sudah Ustaz sampaikan, ya. Nah, kemudian juga setiap agama itu pasti mengajarkan pemeluknya untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Ini ada hubungannya juga anak-anak dengan kita berusaha untuk menghormati orang lain dan juga apalagi orang tua kita, ya. Nah, ini juga yang lain selain tadi kita diajar tentang kejujuran, ya. Ini yang berikutnya kan tentang menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Yang ketiga, sikap anak yang tidak menghormati dan menyayangi orang tua akan membawa dampak bagi diri kita dan orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah semua orang harus menghormati dan menyayangi orang tua. Karena apa? Karena mereka memanting tulang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ada kebutuhan makan, sekolah, dan kebutuhan lainnya. Nah, bagaimana dengan anak-anak semuanya? Apakah sudah sesuai? Nah, ini juga jadi pertanyaan dalam diri kita, dalam hati kita, ya. Artinya, kalau anak-anak tadi sudah melihat beberapa gambar, kemudian juga tadi ini saya tunjukkan di sini ada hubungannya dengan menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Ini harusnya anak-anak semuanya, ya. Anak-anak yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah beberapa contoh tadi yang kurang baik ataupun yang baik tadi, ya, tadi sudah tunjukkan dan anak sudah melihat apakah kita sudah bisa melaksanakan. Misalnya kalau hal-hal yang baik, ya, belajar, kemudian menyayangi kedua orang tua, menghormati kedua orang tua, kemudian juga menghormati dan menyayangi guru kita di sekolah, apakah kita sudah melaksanakan? Nah, ini yang jadi pertanyaan untuk kita. Nah, harusnya setelah ini anak-anak harusnya setelah mengetahui bahwa yang betul seperti apa, harusnya anak-anak bisa memperbaiki terutama dari sisi mungkin kalau seandainya ada yang sikapnya mungkin ada yang belum betul, ya, kita berusaha untuk memperbaiki seperti itu, ya. Itu, ya, pesannya sebenarnya seperti itu, ya. Contohnya tadi masalah menghargai orang lain, tidak mengejek. Nah, kadang kita, ya, di sekolah, kemudian di rumah, ya, bahkan di media sosial kadang kita saling ngejek-ngejekan seperti itu. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Apalagi zaman sekarang itu sudah ada yang namanya undang-undang tentang media sosial atau tentang ITE, ya, yang itu harus hati-hati. Anak-anak juga harus berhati-hati kalau seandainya misalnya anak-anak sudah dewasa kemudian menggunakan Android atau menggunakan smartphone, menggunakan media sosial, diusahakan hati-hati dalam menggunakan media sosial, ya. Jangan sampai nanti kita terjebak atau istilahnya terkena misalnya kita membuat status ataupun apa yang ternyata itu bisa melukai atau membuat tersinggung orang lain, maka itu bisa membahayakan diri kita. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ada hubungannya dengan hukum seperti itu. Makanya hati-hati, ya. Kita belajar dari hal yang kecil, dari istilahnya kita berhubungan dengan teman kita, kemudian kalau seandainya kita juga ada yang menggunakan media sosial juga harus hati-hati. Seperti itu, ya. Nah, langsung saja anak-anak, ya. Nanti anak-anak tugasnya adalah mengerjakan latihan soal sesuai dengan perintah yang ada di LK, seperti itu, ya. Nah, LK-nya seperti apa? Ini saya akan tunjukkan dulu. Ya, sebentar. Mudah-mudahan waktunya nyampe, ya. Iya. Kalau seandainya nanti anak-anak keluar sendiri, ya. Jadi anak-anak mohon bersabar, akan saya buatkan lagi untuk jadwal berikutnya atau link YouTube berikutnya, ya. Jadi mohon bersabar. Link Zoom, iya, maaf. Ini kelihatannya mau habis waktunya.
Ya, mohon bersabar ya. Ya, silakan kalau anak-anak misalnya ada yang mau bertanya sambil menunggu, silakan anak-anak bisa